Iya, nanti saya akan masukin YouTube juga. Oke, Iya, seperti biasa kok, seperti biasa yang semester-semester lalu. oke, Pak. Oke, ya, udah 1 semester ya, kemarin saya nggak ngajar di UT. Ya soalnya agak Iya. kesibukan ini sih, agak sibuk di kampus juga, banyak kesibukan di hari Minggu terutama. Jadi saya ya udah mutusin break dulu 1 semester kemarin. Tapi dipikir-pikir lagi kangen juga ngajar kalian, ngajar UT. Karena di Fujen ya, di kampus saya yang baru itu ya harus ngajar pakai Mandarin, ngajar pakai apa bahasa Inggris juga ya. Jadi agak agak kangen juga sih ngajar pakai bahasa Indonesia seperti itu. Jadi saya join lagi ke UT. Ya moga-moga semester ini bisa lancar-lancar seperti semester-semester yang dulu ya. Ini siapa? Kusnul ada chat apa ini? Hadir Oh, Pak. izin Selamat record, pagi. oke ya. Ya. Iya, izin record ya. Oke, nggak apa-apa. Kalian kalau mau record silahkan tinggal dipencet atau apa ya. Tapi nanti saya juga akan upload seperti biasa, upload ke YouTube seperti biasa ya. Oke. Agak-agak lupa. Oke, kita karena sudah saling kenal ya, semuanya sudah saling kenal. Saya juga sudah handle 2 kelas kalian yang sebelum bergabung ini jadi satu. Kemarin di mata kuliah apa? Organisasi ya yang satu kelas itu di organisasi, satu kelas yang lain itu di saya agak lupa. Pengantar akuntansi ya. Pengantar ekonomi Saya nggak. mikro, makro Oh, pemikro. ekonomi mikro ya, sorry. Ya, ya organisasi sama ekonomi mikro. Terus Ya. kalian gabung jadi satu di mata kuliah ini. Ya, eh ya ini manajemen keuangan ya, mata kuliah manajemen keuangan otomatis ya seperti sudah tahu kenal saya juga. Sebagian besar mata kuliah saya hitungan. Yang saya handle ini hitungan. Jadi pasti ya banyak latihannya juga hitung-hitungan ya. Mungkin kalian sudah terima modul belum? Sebagian belum, Pak, masih belum semua. Masih belum ya, belum semua ya. Tapi kalian mungkin bisa akses di ini ya, RBV ya, sudahan ya. Kalian bisa akses bukunya juga di RBV. Ada Kalau PDF-nya, Pak. kalian pengen lihat lah itu hari ini kita juga akan ada perkenalan mata kuliah sih. Jadi ya kalau kalian misalnya pengen lihat atau pengen ngecek, oh ini mata kuliahnya tentang apa ya hari ini saya akan sampaikan juga. Kalian juga bisa lihat di RBV ya, RBV seperti biasa kalian bisa baca-baca di situ ya. Oke, mungkin saya ke perkenalan mata kuliah dulu. Saya share screen. Langsung Windows saja. Eh, oke. Apakah kalian sudah bisa lihat Sudah, PPT Pak. saya? Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Pak, masih ada yang nggak bisa masuk loh, Pak. Masih ada yang nggak bisa masuk ya? Si Nafa sama ini, Kak Kak Lesti. Lesti. Kak Lesti. Udah Oh, dikirim Lesti. link-link baru tapi nggak tahu kenapa pada belum bisa masuk. Hmm, ya seperti mungkin biasa lah. Iya. Minggu pertama juga ya. Iya. Kalian juga mungkin lama juga nggak buka ini kan Microsoft Teams-nya. Iya. Jadi mungkin agak ini juga apa nge-lag atau gimana ya. Terus Karena minggu pertama juga minggu mungkin. pertama pasti banyak yang akses. Iya, heeh. Kalau minggu pertama seperti biasa, saya nggak ambil absen. Baru dari minggu kedua sampai minggu ke-8, nanti saya ambil absen. Ya, seperti biasa ada ketua kelasnya, siapa di sini Baru, yang Pak. jadi Kak Pak ketua Uut. kelas? Siapa? Uut Krisyanti, Pak. Uut ya? Iya. Hmm, oke. Kemarin juga Uut ya?
yang Arfi, 2 Pak. semester. Arfi, ya satunya siapa ya? Saya agak lupa sih yang di mata kuliah mikro ya. Oke, saya close saja ininya, kamera. Saya langsung ke PPT ya. Siap. Kalau saya tampilkan PPT besar gini, apa kalian juga kelihatan? Kelihatan, Pak. Kalau slideshow gini juga kelihatan ya, full gini. Kelihatan. Enggak full, Pak. Oh, nggak full. Saya ini ganti, kalau saya ganti slide, gini kalian kelihatan saya ganti slide nggak? Nggak jalan, Pak. Tetap ini, Nggak apa jalan. namanya, Oh, ya sudah. manajer Berarti keuangan kayak gitu. seperti kemarin, nggak bisa di slideshow ya. Mm-mm. Oke, Microsoft Teams-nya nggak bisa slideshow. Sorry, di sini dulu harusnya. Penjelasan perkuliahan. Oke. Ya, seperti biasa, 2 jam ya. Kita ke web 2 jam, satu kali break ya, mungkin sekitar 10 menitan kita bisa break supaya kalian bisa istirahat dulu. Kalau yang mau minum, silakan minum atau ke toilet dulu ya. Nanti selama 10 menit. Ya, mungkin yang di jam pertama ini saya, karena nggak ada perkenalan, kita sudah kenal juga semuanya. Jadi kita bisa skip perkenalan lah, perkenalan antara tutor sama mahasiswa ya. Jadi kita bisa lebih cepat lah istilahnya. Oke, mata kuliah manajemen keuangan ya. Eh, EKMA 4213 ini kodenya ya. Kalau lupa nama saya ya Pak Ferry ya. Ya sekarang saya sudah di ini saya sudah ngajar di kampus salah satu kampus di Taiwan, Fujian Catholic University ya. Di Taipei sekarang saya. Kalau kemarin kita kemarin ketemu saya sudah di Taipei kok waktu itu. Iya, tapi di kawasan Yonghe. Tapi sekarang sudah pindah ke kawasan Xinchuang ya, dekat dengan kampus. Ya. Saya ngajar di departemen business administration. Jadi misalnya kalau kalian suatu saat misalnya setelah lulus UT pengen lanjut ke S2 mungkin bisa tanya-tanya ke saya juga ya. Kalau misalnya kalian tertarik lanjut gitu lah. Tapi kalau misalnya lanjut S2, saya nggak tahu program UT luar negeri nggak ada ya. Kalau yang UT luar negeri nggak ada S2-nya. Tapi kalau misalnya yang ada di Indo itu saya tahu ada. Ya, kalau di Indo UT ada juga buka untuk S2. Tapi kalau misalnya kalian pengen lanjut lagi kuliah di Taiwan, itu harus full student masalahnya ya. Jadi harus full sebagai mahasiswa. Nggak bisa apa seperti part time kayak UT gini ya. Kalian sambil kerja sorry bukan part time, part time students lah, bukan part time kerja ya. Nggak bisa jadi part time students kalau di Taiwan. Jadi kalian harus full time lah, full time students. Jadi status kalian sebagai pekerja atau PMI harus give up ya, harus em, ya sementara lah, mungkin S2 karena 2 tahun kan, ya. Jadi kalian harus perbarui visa juga sebagai mahasiswa. Kalau misalnya next kalian ingin lanjut atau ya ingin ambil S2 lagi, ya. Nah ini nomor kontak saya biasanya kalau email sih jarang ya. Kalian dulu-dulu juga nggak pernah email sih. Rata-rata pakai Line atau kalau angkatannya kalian biasanya pakai WA ya. Kalau angkatan yang dulu-dulu pakai Line. Ya. Sekarang pakai WA ya. Kalian ada grup WA. Kalau misalnya ada grup WA, tolong di invite saya juga ya.
supaya kita bisa komunikasinya lebih enak, lebih lancar. Baik, Pak. Ya, mungkin ada yang mau tanya-tanya perkenalan mahasiswa dan dosen ini. Terus semuanya udah tahu lah, ya. Nggak perlu tanya-tanya lagi. Kita juga semester lalu pun saya nggak ngajar di UT, beberapa juga masih kontak juga kan. Ya, udah temenan Facebook, temenan IG juga ada ya sebagian. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita ke materi ya. Materi manajemen keuangan ini. Mungkin ada banyak edisi ya. Kalau kalian lihat di RBV atau eh, nggak tahu ada yang baru kalau nggak salah yang dari semester lalu. Saya juga baru tahu sekarang. Apa ya? Kalian rasanya bisa akses buku ya, bisa akses buku online langsung dari account kalian kan, nggak harus masuk RBV. Saya kurang Bahan ngerti juga ajar sih, tapi digital itu loh. iya ada ya. Ada pakai bahan ajar digital itu. Iya, iya, bahan ajar digital itu ya, iya. Jadi saya juga udah dapat ya, sudah dapat bahan ajar digital itu juga, sudah dapat linknya, saya sudah akses dan saya lihat itu pakai buku edisi yang ketiga, ya, Iya, Pak, edisi 3. ya, edisi 3. Jadi kita janjian aja ya, janjian semuanya pakai edisi ketiga, jangan pindah ke yang lain. Misalnya ada yang nggak bisa akses bahan ajar digitalnya, ada beberapa yang lompat ke RBV kan, misalnya ngecek ke RBV. Tampilannya juga agak beda sih, yang bahan ajar digital sama RBV. Kalau saya sendiri mungkin lebih kebiasaan yang dulu juga ya, lebih biasa yang dulu kayak lebih suka buka yang RBV sih. Kayak apa ya, kayak dibukanya kayak buku gitu lah ya. Tapi nggak tahu lagi, yang lain mungkin lebih suka yang ini, apa, bahan ajar digitalnya ini ya. Nah, kita janjian pakai buku edisi ketiga. Karena FBV saya lihat udah ada yang edisi keempat ya. Atau mungkin kalian bisa nemuin yang edisi pertama, edisi kedua, yang dulu-dulu ya. Jangan dipakai. Tolong jangan dipakai lagi. Kita janjian pakai edisi ketiga. Mungkin isinya sih hampir-hampir mirip lah. Kalau dari segi isi, konten, semuanya mirip-mirip aja sih. Cuma saya takutnya halamannya beda ya, karena kalau misalnya saya beri tugas, saya kasih tugas ke kalian itu kan dari modul semua. Ya, rata-rata dari modul semua. Saya nggak kasih karena hitungan ya, karena apa mata mata kuliah hitungan, jadi saya ambil dari modul semua. Saya takut nanti kalian ujian eh, kalau misalnya saya berikan di luar modul, takutnya kalian nggak sama ujiannya nanti ya. Jadi saya semuanya latihan dari modul, ya jangan takut ya. Tapi ya ini apa kita semuanya pakai edisi yang ketiga. Oke. Dan ini kita ada 9 modul ya untuk manajemen keuangan ini ya. Ya hampir mirip yang mata kuliah yang lain ya. Sekitar 9 modulan satu semester ini. Ya, harus selesai juga dalam waktu 8 kali pertemuan ya di sini. Dan hari ini kita ke modul yang pertama. Nanti saya akan eh, masuk ke modul yang pertama. Ya, pengertian, ya istilahnya baru awal ya saya akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep-konsep dasar keuangan itu seperti apa. Terus kalian semester ini tuh akan belajar apa aja sih di mata kuliah manajemen keuangan. Ya, terus next ada di sini mungkin kalian kalau lihat bagan mungkin lebih enak ya, mungkin lebih enak di sini lihat bagannya. Jadi tadi saya sudah bilang yang modul pertama ini tentang manajemen keuangan lah, ya penjelasan tentang manajemen keuangan, terus apa
pengantar ya, pengantar manajemen keuangan, lingkungan keuangan, terus ada beberapa konsep keuangannya. Tapi rata-rata konsep keuangan ini akan dibahas di bab-bab atau modul-modul berikutnya. Tapi ya, saya di pertemuan pertama harus istilah membimbing kalian dulu lah, supaya istilahnya apa lurus ke materi-materi yang berikutnya, jangan sampai belok ke kiri, belok ke kanan, meluas ke yang lainnya. Terus nanti modul kedua kita ada analisa kondisi keuangan perusahaan ya. Ya, namanya manajemen keuangan ya kita harus analisa kondisi keuangannya perusahaan ya. Apakah itu perusahaannya itu sehat atau sakit ya, atau baik atau buruk kondisi keuangannya. Lalu kita masuk ke modul ketiga. Di sini bercabang ya. Modul ketiga, 4, 5 di sini itu cabang yang pertama. Ya, apa sih yang di kiri ini cabang yang pertama? Ya, modul ketiga itu apa kas, piutang, persediaan yang optimal di sini ya, itu termasuk modul ketiga. Lalu modul keempat itu kelayakan usulan investasi dalam menggunakan beberapa metode penilaian investasi ya. Jadi ada kas, ada investasi, terus modul kelima juga tentang investasi, kelayakan usulan investasi dalam mengkaitkan risiko dalam analisis investasi. Nah, jadi mungkin kalian di semester lalu sudah ambil portofolio belum? Portofolio dan investasi belum sepertinya ya. Seingat saya manajemen keuangan dulu. Belum Pak kayaknya. Dan belum ya. Itu kayaknya semester terakhir ya. Kalian mau lulus itu ambil portofolio dan investasi. Mungkin semester depan sih. Seingat saya mungkin semester depan kalian bakal ambil ya. Tapi mungkin yang saya kurang tahu juga sih, itu yang pengutamaan pingin ambil mata kuliah itu aja atau harus ambil. Harusnya nggak harus ambil sih itu. Kayak yang tertarik ke investasi bisa ambil, atau tertarik ke keuangan bisa ambil. Saya dulu juga sempat ngajar juga. Saya ngajar itu juga 2 tahun ya, selama 2 tahun sebelum semester lalu break gitu. Seharusnya semester lalu kalau misalnya saya nggak break, saya ngajar mata kuliah itu yang investasi, portofolio dan investasi. Ya, jadi di sini jalurnya yang pertama itu manajemen keuangan. Keuangan ini jalur yang pertama kita akan bahas tentang ya kas, piutang, persediaan, terus investasinya. Ya, itu jalur yang pertama. Itu modul 3 sampai modul kelima ya tentang investasi. Ya. Lalu di sini yang jalur kedua di sini cabang yang kedua itu tentang modul ke-6 menentukan struktur modal yang tepat dalam keputusan pendanaan. Jadi di sini kita lebih ke arah yang cabang yang kedua ini tentang pendanaannya ya, pendanaan. Struktur modalnya gimana? Apa itu struktur modal ya? Kisi-kisinya ya kita dapat modal dari modal kita sendiri kan, ya bisa kita keluar uang sendiri ataupun kita bisa utang, ya kan? Dari dua sumber itu, utang sama equity. Ya, equity itu modal kita sendiri, ya. Jadi kita akan bahas tentang itu di modul ke-6. Lalu modul ke-7 itu menghitung biaya modalnya tersebut ya dalam keputusan investasi. Lalu menghitung biaya dana yang berasal dari dana jangka panjang dan jenis pendanaan lain. Jadi di sini modul ke-6, 7, 8 yang cabang kanan ini ya, itu tentang pendanaan. Ya. Jadi kalian di sini kelihatan lah, oh ternyata manajemen keuangan itu membahas kira-kira ya tentang investasinya ya. Perusahaan punya uang diinvestasikan seperti itu kan, atau pendanaannya, oh dapat dananya itu dari mana? Ya, jadi uangnya perusahaan, uangnya bisnis ya. Kalau misalnya kalian masa depan pengen buka bisnis sendiri juga, terutama dua itu. Ya, kalian kalau punya uang atau punya cash gitu ya, punya kas, ya, itu kalian pengen pakai buat apa?
Ya, selain di bisnis kalian itu yang selain di produksi atau servisnya kalian itu ya. Nah, itu kalian kalau punya uang kas uang lebih ya, uang kas lebih itu kalian mau pakai apa? Yang pertama itu ya. Yang kedua di manajemen keuangan ini ya dananya itu loh, kalian pengen dapat dari mana? Ya. Ya kalau misalnya usaha kecil kalian buka toko atau buka warung, mungkin kalian bisa ini sendiri kan ya dari equity semua kalian ya, dari equity kalian, dari dana apa, dari modalnya kalian sendiri yang kalian buat ya. Tapi kalau misalnya perusahaan besar, ya nggak bisa, misalnya modalnya itu kan harus besar kalau perusahaan besar. Nggak bisa istilahnya cuma dari modalnya yang kita keluarkan dari perorangan aja, tetapi kita harus utang kadang, ya. Dan jangan dipikir utang itu jahat gitu, enggak, ya. Utang itu baik, ya, selama kadarnya bagus ya, sama kadarnya atau persentasenya itu enggak terlalu tinggi, itu oke, ya. Jadi di sini kalian ambil manajemen di sini di UT harus ngerti juga, oh ternyata utang itu enggak selamanya jelek ya. Ya, selama ini kan orang ditakutin utang 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 takut gitu ya. Tapi enggak juga ya. Itu juga perlu karena utang adalah modal, nanti masuknya ke modal usaha kita supaya bisa jalan usahanya ya. Terus 2 ini, investasi dan pendanaannya ini, itu akan masuk ke topik-topik khusus di dalam keuangan ini udah bab yang terakhir, modul ke-9 ya. Modul yang terakhir itu topik-topik khusus manajemen keuangan, ya. Jadi istilahnya, di sini manajemen keuangan tujuannya apa? Ya bagaimana kalian itu bisa mencari dana, ya mencari dana, tahu dananya itu dihitungnya itu bagaimana nanti, perhitungannya bagaimana, lalu bisa nggunain dana itu secara efisien. Ya itu tujuan, apa, mata kuliah manajemen keuangan ini, ya. Oke, mungkin dari sini dulu ada pertanyaan atau yang belum jelas? Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung cut ya. Jangan, nggak usah sungkan-sungkan. Kalau di apa di web saya, di mata kuliah saya, kalau kalian ada apa, misalnya ada pertanyaan atau yang kurang jelas atau misalnya ada saran, kalian cut aja nggak apa-apa. Ya, saya lebih suka seperti itu. Kalau kalau misalnya nunggu sampai akhir lupa, ya kan kadang nggak tahu lu tadi ngomong apa, pengen ngomong apa, nanti takutnya lupa. Mending kalian cut ya. Oke. Jadi di sini jadwal ya, jadwalnya kita dari hari ini pertemuan pertama kita 21 April, tanggal hari ini. Itu saya akan bahas tentang modul pertama pengertian dan konsep-konsep dasar keuangan. Ya. Dan selanjutnya ini jadwalnya 28, 5 Mei, 12 Mei, dan seterusnya ini sampai 9 Juni kan, apa tuh web kita atau mata kuliah kita ini. Eh, nggak ada libur ya. Jadi kita semester ini nggak ada libur. Jadi tiap minggu ini ada kuliah. Hmm. Beda sama yang dulu-dulu, sepertinya ada kayak libur 1 kali ya dulu ya. Tapi yang semester ini benar-benar nggak ada libur. Jadi kalian harus, istilahnya kalau ada tugas apa harus cepet-cepet ya, harus on time juga. Terus ini modul-modulnya tiap pertemuan bisa 1 modul sih, ya. 2 jam pertemuan, tiap minggu 2 jam pertemuan kita bahas 1 modul, kecuali, minggu keempat ini. Karena ya 9 ya, karena juga 9 bab, 9 modul dibagi 8 pertemuan juga nggak bisa, nggak genap gitu kan. Jadi harus ada 1 minggu yang ada 2 modul di sini. Minggu keempat, kita bahas modul keempat sama modul kelima. Ya kebetulan juga saya pilih 2 modul ini karena dua-dua juga isinya apa berkaitan satu sama lain ya, nyambung ya, sama-sama investasinya. Jadi mending saya masukkan di dalam modul keempat ini juga.
minggu keempat, sorry ya. Modul keempat dan modul kelima. Oke, jadi seperti biasa lah. Kalian sudah tahu style saya. Ya, tugas-tugasnya sudah tahu sih harusnya kalian ya. Sama lah, ini kayak formatnya sama tiap semester gini. Karena saya ingin juga kalian aktif ya. Nggak cuma saya yang istilahnya ngomong terus, ceramah terus ya. Kalau sebenarnya dari segi materi sih saya sudah siap ya. Saya semuanya sudah ada, PPT udah ada semua ya. Sudah 3 tahun lah. Ini tahun ketiga saya ngajar di UT juga kan. Tapi saya pengen kalian juga aktif. Jadi ada tugas kelompok ya. Seperti biasa ada kalian bahas satu modul lah. Satu kelompok itu bahas satu modul. Itu buat tugas ketiga kalian. Terus pertimbangan juga hitungan ya. Ada mungkin beberapa mahasiswa nggak suka hitungan. Plus kalian juga kerja kan. Ya. Saya takut aja kalau misalnya ada tugas individu semuanya tiga-tiganya tugas individu, semuanya soal latihan hitungan itu memberatkan kalian juga kan. Ya. Jadi saya bikin satu tugas itu yang kelompok ini untuk presentasi ya. Jadi nanti tugas yang pertama dan tugas kedua itu saya kasih tugas hitungan individu, kalian harus kerjakan sendiri ya. Di sini tugas pertama dan tugas kedua itu letaknya di pertemuan ketiga itu saya sudah kasih tugas yang pertama. Ya, harusnya sih pertemuan-pertemuan kedua ini saya sudah kasih. Ya, biar kalian bisa kerja lebih lama. Ya, saya kasih waktu biasanya 2 minggu sih. Ya, jadi kalian bisa istilahnya punya waktu lebih lah buat mengerjakan tugas. Minggu kedua, minggu depan saya akan kasih tugas yang pertama dulu supaya kalian bisa nyicil lah istilahnya. Terus minggu keempat ini kalian harus kumpul tugas yang pertama itu. Ya. Lalu kalian kumpul, saya juga minggu keempat ini kasih tugas yang kedua lagi. Nanti waktunya 2 minggu, boleh lah 2 minggu atau lebih sedikit juga boleh. Itu dikumpulkan tugas keduanya. Ya, tugas kedua. Untuk tugas ketiga kalian kan presentasi. Ya, presentasi ya seperti biasa H-1 ya, H-1 PPT-nya dikirimkan ke saya, nanti saya upload di LMS lagi, si layar ya istilahnya yang baru ya. Saya upload di si layar, jadi kalian bisa buka semua file presentasinya di sini. Oke, jadi apa sih kalau tugas individu, tugas latihan hitungan ini saya rasa nanti saja juga. Kalian juga udah jelas lah istilahnya ya. Ya nanti saya kasih, kalian tinggal kerjakan instruksinya nanti waktu saya kasih minggu depan ya. Untuk tugas pertamanya. Untuk yang tugas kelompok, yang terutama sekarang yang saya harus tekankan ya tugas kelompoknya ini dulu. Karena minggu depan sudah ada yang presentasi kan. Minggu depan ini ada yang presentasi. Misalnya kalau kalian jadi pengen presentasi di awal, itu materinya biasanya lebih gampang, lebih sedikit, lebih gampang, lebih enak ya. Tapi waktunya sedikit gitu. Kalau misalnya kalian pengen pilih jadi kelompok yang depan-depan, ya. Tapi kalau kalian pengen pilih kelompok yang belakang-belakang, waktunya kalian lebih panjang. Ya, waktunya kalian lebih panjang, tapi materinya lebih susah otomatis, ya kan? Istilahnya kita semakin lama semakin dalam gitu kan. Nggak mungkin kita bahas semakin lama semakin dangkal gitu, enggak ya. Kita bahas dari bab modul 1, modul 2. Modul 1 itu masih perkenalan, modul kedua sudah masuk materi sedikit-sedikit gitu kan. Sampai modul ke-9 udah tahu semua, modul 1 sampai modul 8 ya, modul ke-9 paling sulit gitu ya. Modul 8, 9, 7, 8, 9 itu udah paling sulit, materinya juga paling banyak. Ya. Jadi tergantung kalian. Kalian atur sendiri kelompoknya, eh, atur sendiri kelompoknya. Kalian pengen yang modul keberapa? Kalian ini ya.
kalian atur dulu ya, kalian diskusikan sama anggota kelompok nanti. Jadi presentasi tentang materi kan, seperti biasa presentasi kelompok tentang materi, terus presentasi disampaikan setiap pertemuan online, anggota kelompoknya pilih sendiri. Ya, saya dari ya memang pasti suatu keputusan ada konsekuensinya lah. Ya, saya udah coba macam-macam. Saya pilihin, saya juga ada yang pernah kasih kalian supaya kalian bisa pilih sendiri ya. Pasti ada komplain lah, yang dua-duanya pasti ada komplain. Tapi yang minimal sih kalian pilih sendiri ya. Komplain yang paling minimal itu kalau kalian pilih anggota kelompok sendiri. Jadi please jangan komplain lagi. Kalian pilih sendiri aja ya. Anggota kelompoknya kalian tentukan sendiri ya, hari ini kalau bisa hari ini malam atau besok pagi kalian serahkan anggota kelompoknya ke ketua kelas ya, Uut ya, ketua kelasnya mata kuliah ini yang baru ya, Uut ya. Berapa Jadi orang, kalian Pak, per serahkan anggota, Pak? siapa satu lagi, Per anggota Uut berapa, kan? Pak? Oh tiap nanti di belakang ya. Nanti saya ada slide-nya ini. Oke. Jadi ya hari ini malam atau besok pagi boleh sih kalian serahkan di ketua kelas. Jadi ketua kelasnya nanti karena minggu depan udah mulai presentasi, jadi yang cepat aja. Terus ketua kelasnya kalau bisa besok ya, Uut kalau bisa besok sudah kasihkan listnya ke saya. Terus presentasi boleh bikin PPT ya, membuat PPT dikumpul minimal sehari sebelum presentasi. Jadi kalau kita pertemuan kan Minggu pagi ya, kalian Sabtu lah, Sabtu kalau bisa sih Jumat, ya. Kalau bisa sih Jumat atau Sabtu pagi gitu, kalian kasih ke saya, supaya kenapa? Kalau terjadi suatu hal lah, saya takutnya terjadi suatu hal atau PPT-nya nggak bisa dibuka kan, kadang ada file juga nggak bisa dibuka. Terus ada juga yang misalnya kalian itu salah, ada kasus kalian yang dulu-dulu lah, kakak-kakak kelas kalian itu yang salah bikin PPT, salah bahan materi, harusnya mereka presentasi modul ke satu misalnya. Mereka presentasi modul kedua gitu, ada pernah kejadian sekali ya. Nah, itu saya istilahnya bisa bilang dulu lebih awal ya, kalau misalnya kalian sudah selesai PPT-nya. Ya, rekamannya nanti menyusul waktu hari-harinya presentasi juga nggak apa-apa. Yang penting PPT-nya ini loh, file PPT-nya kasihkan ke saya dulu Jumat atau Sabtu, seperti itu ya. Ya kalau misalnya nggak bisa open mic, ya kalian tidak bisa open mic saat hari presentasi, ya wajib bikin rekaman video nggak harus kalian keluar ya. Ya mukanya harus keluar, nggak tampilin aja PPT-nya. Ya rekaman videonya tampilin aja. PPT-nya, muka kalian nggak usah keluar, nggak apa-apa. Nggak usah open video juga nggak apa-apa. Tapi PPT-nya, yang penting PPT-nya keluar, kalian ada rekaman suaranya ya. Terus kalian sebisa mungkin upload ke YouTube ya. Karena mungkin kalau rekaman itu kan filenya besar, nggak bisa dikirim lewat WA biasanya. Ya, biasanya sih nggak bisa dikirim WA ya. Jadi mending kalian upload ke YouTube ya. Yang presentasi berapa orang terserah kalian, kalian atur. Ya, kalian di kelompok atur sendiri. Oh, misalnya ada yang misalnya saya nggak ada waktu nih bikin PPT, saya yang presentasi aja lah, saya yang ngomong aja, ya nggak apa-apa. Ya, misalnya ada yang misalnya saya pengen PPT aja, saya malu ngomong atau misalnya nggak ada waktu rekaman gitu, saya bikin PPT aja ya. Ya boleh, itu rundingan diskusi dari kelompok kalian sendiri. Ya, silakan. Ya. Nggak harus satu bab gitu semuanya ngomong, nggak harus, terserah kalian atur sendiri ya. Nah ini karena ada
di list saya ada 35 mahasiswa ya. Saya nggak tahu kalau ada yang give up atau nggak ikut tuh web di kemudian hari, saya kurang ngerti. Tapi eh, selama listnya saya di sini ada 35 mahasiswa ya, saya patokannya 35 mahasiswa di sini. Jadi 35 mahasiswa dibagi 8 modul ya. Kan modul pertama saya yang presentasi. Jadi modul kedua sampai 9 kalian 35 orang yang presentasi dibagi 8 modul kan. Jadi tiap modul itu ada 4 orang di sini, 4 orang per kelompok. Sebenarnya ada 4 atau 5 orang kan, bisa bisa 4 lebih di sini. Tapi saya yang 5 orang ini saya kasih ke modul-modul yang istilahnya lebih banyak, materinya lebih banyak. Untuk 5 orang ini saya kasih karena materi modul kedua, modul ketiga ini mungkin gara-gara awal-awal juga ya. Saya takut kalian eh, butuh butuh enak butuh apa istilahnya sumber daya manusia yang lebih banyak gitu kan. Di awal-awal soalnya kan udah minggu depan nih harus cepat-cepat gitu kan. Jadi modul kedua boleh 5 orang, modul kedua, modul ketiga silakan 5 orang ya. Sama modul keenam di sini. Modul keenam soalnya banyak. Modul keenam materinya banyak. Jadi kalian bikin 5 orang per kelompok, modul 2, 3, 6. Tapi untuk modul yang lain, modul 4, 5, 7, 8, 9, silakan kalian 4 orang aja, 4 orang per kelompok, bentuk 4 orang per kelompok. Ya, ya. Harusnya gini kalian udah kontak-kontakan kan biasanya. Saya tahu. Ya. Jadi ini sistem perkuliahan saya ya, apa tuh web saya seperti biasa lah, modul 1 dari saya, 29 kalian apa presentasi, terus nanti di akhir pertemuan karena mungkin mau ujian, mungkin saya review materi ya, review dari presentasi dan membahas soal-soal apa PR ini ya, tugas-tugas ini, review. Oke, di sini ada catatan tambahan juga tugas individu. Kalau kalian tugas individunya, kalau nyalin dari orang lain langsung nilainya 0 lah ya. Jadi jangan nyalin. Ya kalian mau kerja sama, mau kerja kelompok juga nggak apa-apa. Tapi istilahnya jangan menyalin mentah-mentah ya. Oh saya ganti warna, itu saya tahu semua. Ya, saya bisa ngecek semua. Ada yang dulu-dulu ganti warna, ganti format font, di copy-copy ke sana ke sini, itu saya bisa deteksi ya. Karena saya ngajar juga udah puluhan tahun, hampir 20 tahun saya ngajar ya. Walaupun nggak di UT ya. Saya dulu juga pernah apa? Saya juga ngajar lah dulu ya. Selama 20 tahun. Jadi kalau saya ngecek tugas itu pasti ketahuan 90% pasti saya tahu. Ya mungkin 10% kalau kalian hebat banget nyamarinnya itu, nyamarin tugasnya itu hebat banget ya saya nggak tahu. Ya itu mungkin 10%-nya. Tapi 90% saya pasti mendeteksi, oh ini sama, ini hampir mirip ya. Ya kalau misalnya hampir mirip yang ketak, misalnya kelihatan lah kalau misalnya kalau oh ini kerja kelompok, saya bisa tahu oh ini kira-kira saya juga udah kenal kalian, oh pasti ada yang ini nih kalau tiap tugas ngumpul ini kan, ngumpul di mana kerja bareng ya, ya tolong kalian juga jangan istilahnya nulis satu orang terus kalian ngopi gitu jangan, ya kalian kalau bisa ya bawa laptop sendiri-sendiri, kalian tulis sendiri-sendiri ya. Kalian kan beda orang bisa beda tulisannya gitu loh. Nggak mungkin bisa sama persis, ya kan? Itu kelihatan. Apalagi cuma jangan sampai kayak cuma ganti warna, ganti format fontnya, ganti tabelnya di copy yang misalnya Excel gitu ya, satu sheet gitu ya. Terus misalnya kalau apa di copy misalnya di copy di sheet yang lain gitu itu saya tahu semua ya ini trik-trik mahasiswa itu saya sudah ngerti
Ya, jangan sampai seperti itu. Mending kalian tulis sendiri. Ya, walaupun kalian kerja kelompok, kalian barengan kerjanya, nggak apa-apa. Tapi kalian tulis sendiri. Harus tulis sendiri. Itu lebih bagus. Ya. Apalagi kalau misalnya kalian tulis tangan, boleh juga. Ya, sebagai ini juga kan, kalau misalnya tulis tangan itu lebih ada feel-nya gitu kan. Boleh tulis tangan difoto, kirimkan ke saya. Saya nggak ada format ini ya, mau pakai Excel, mau pakai Word file, mau pakai PDF, mau pakai tulisan tangan, difoto, terserah kalian tugasnya. Kecuali yang tugas kelompok. Kalau tugas kelompok PPT atau PDF ya, kirimkan ke saya PPT atau PDF. Lebih baik sih PDF. Karena kalau PPT kadang formatnya bisa berubah-berubah gitu, kurang kurang kadang kurang enak gitu kan ya. Terus juga saya harus bilang dulu minimal kehadiran 5 kali ya. Dari 8 pertemuan kalian 5 kali ya. Ini anggap aja yang pertemuan pertama ini present present semua ya, hadir semua kan. Jadi 7 pertemuan ya. Dari 7 pertemuan itu kalian ada space buat bolos ya. Kalau ada izin. Kalau izin sih kalian chat saya aja ya. Pak, ini minggu depan saya nggak bisa ini, soalnya ada kerjaan gini-gini. Kalian bilang aja, ya bilang ke saya aja. Tapi ya kalau bolos ya udah, ya nggak apa-apa. Ya itu minimal, pokoknya minimal kehadirannya itu 5% di situ ya. Kalau izin saya ambil nilai. Kalau izin saya ambil nilai. Tapi kalau kalian bolos, nggak ada kabar apa-apa, saya kosong nilainya. Ya, saya kosongkan nilainya, nggak ada nilai untuk kehadiran waktu hari itu. Jadi nilai kehadiran perlu ya di sini karena nilai kehadiran sendiri 40%. Ya, nilai kehadirannya 40%. Kalau misalnya kehadirannya kalian kurang dari 5 kali, ya sudah. Itu kayaknya di formatnya di formatnya UT itu kalau input, oh kehadiran kalian kurang dari 5 itu nilainya nilai akhirnya itu 0 pasti. Jadi percuma kalian kerja tugas, ngumpulin tugas itu percuma semua. Ya, pasti nilai akhirnya 0. Ya. Jadi harus hadir ya. Kalau misalnya mau izin bilang aja atau nggak bisa join, Pak ini sistemnya rusak atau gimana, nge-lag gitu kan. Microsoft Teams-nya saya nge-lag-nya. Itu kalian bilang aja ke saya, kabarin saya. Itu saya masukkan izin. Kalau saya masukkan izin itu ini ya, kalian dapat nilai, dapat nilai. Oke. Terus lalu ada nilai keaktifan 30% ya. Terus nilai tugas partisipasi di sini 30%. Ya. Ada yang mau ditanyakan untuk penjelasan mata kuliahnya ini, tugas dan lain-lain ini? Oh iya, saya mau tanya, kira-kira dari kalian yang tiap kali web yang nggak ada, maksudnya waktu di jam ini kalian nggak ada kerja itu ada nggak? Yang maksudnya bisa full full kuliah ini loh, waktu 2 jam ini. Bisa merhatiin saya selama 2 jam ini secara full, secara penuh. Ada nggak? Atau semuanya kerja? Semuanya Atau kerja semuanya kayak pas. disambil kerja semua ya? Tetap disambi kerja, Pak. Iya kan soalnya kan di Oh, PRT, Pak. Tapi ya tetap nyimak kayak gitu. Mungkin nggak bisa bersuara aja kayak gitu. Kalau lagi ada iya. majikan kayak gitu, tetap masuk kayak gitu. Tapi ya disambi kerja sambil nyimak pakai handset kayak gitu loh, Pak. Sambil nyambi, Pak. Iya. Iya. Jadi nggak ada ya, kalau misalnya ada 1 atau 2 orang, nggak ada sama sekali ya beneran. Emang gimana, Pak? Nggak, soalnya saya takut aja ada pernah kejadian juga, saya kadang internetnya
lemot atau gimana, nggak bisa kan. Atau apa misalnya loading gitu. Saya pernah kejadian dulu sih pernah 2 atau 3 kali gitu seperti itu. Jadi nggak ada yang meng-handle gitu kan. Saya bisa masuk, tapi nggak bisa handle gitu. Nggak bisa handle presentasinya kalian atau nampilin PPT-nya kalian. Saya saya tuh ngarepin ada backup-nya gitu loh. Oh, cadangannya gitu loh. Ya, Ada nanti satu gini orang aja yang Pak, chat mungkin bisa chatting salah satu kayak gitu, chat kalau seandainya kayak gitu sekiranya nanti pasti disampaikan di kelas kayak gitu kan. Misalkan ada kelas umum mungkin disampaikan kalau ada yang bisa standby langsung kayak gitu. Mungkin kalau pas ada problem kayak gitu bisa chat ke ketuanya atau ke siapa yang aktif kayak gitu loh Pak maksudnya. iya, heeh. Mungkin saya ke ketuanya ya nanti ya kalau misalnya ada problem atau ada masalah ya. Saya ini Iya Pak. juga apa sekitar 2 minggu lagi kalau kalau nggak salah, tanggal 5 Mei ini. Kalau yang dijadwal ini saya tanggal 5 Mei. Sebenarnya saya ada training itu hari Sabtunya. Sabtu itu saya ke Ilan ya. Tapi nggak tahu ternyata di-extend 2 hari gitu loh, Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu itu saya Kemungkinan harus nggak bisa kayak ngajarin harus Pak. di Ilan. Saya bisa masuk sih. Ya, saya bisa masuk ke web sih. Saya bisa nyimak juga, tapi saya takut aja kalau misalnya nggak bisa open mic ya, Tolong ganti open hari mic-nya aja, atau Pak. mau Nggak ganti bisa. hari. Tapi biasanya nggak bisa kayak gitu, udah ditentuin dari pusatnya Pak, biasanya ganti Iya, hari. Kayak iya. dulu itu Pak Gumilang Saya kan kalau juga kalau udah ini nggak bisa. iya, kalau ganti hari atau ganti jadwal sih saya nggak terlalu pingin ya. Soalnya istilahnya kalian sudah dari awal kan, sudah dari awal, oh ini ditentuin hari-harinya, jadwalnya seperti ini. Ya, jadi Iya. mending mending kita ikutin aja harinya. Saya bisa masuk kok. Waktu itu saya bisa masuk, ya. Tapi istilahnya 2 jam itu belum tentu saya bisa ngomong selama 2 jam atau ya tiba-tiba saya kasih masukan kayak biasa gitu kan ngekat-ngekat gitu kalau misalnya kalian presentasi saya cut, oh saya kasih masukan gini ya. Saya takutnya itu cuma bisa ngobrol itu sedikit di awal lah atau di pertengahan lah sedikit gitu atau di akhir-akhir sedikit gitu. Tapi ya ini karena mungkin hari ini aja sih tanggal 5 Mei itu aja saya ke Ilan itu. Nanti ya nanti mungkin saya handle aja, handle ke ketua kelasnya ya. Kalau misalnya kalian ada yang presentasi, terus kalian presentasi, kadang ada yang apa cuma ngirimin ini kan, cuma ngirimin rekaman, Oke. soalnya nggak bisa presentasi gitu. Mungkin ketua kelasnya bisa bantu nanti. Saya ke Uut aja ya, ke Uut, Iya Uut Pak. kan ya ketua kelasnya ya. Nanti saya kontak Uut aja. Iya Saya gitu Pak. sama mau ngecek ini sih. Mm-mm. Saya sama mau ngecek kalau misalnya saya YouTube, apa kalian bisa dengerin YouTube ya? Sebentar. Kayaknya suaranya kecil gitu loh Pak, yang pernah saya bilang Kalau, kayak gitu. kalau ini ya, kalau misalnya rekaman ya, Iya, pertama suaranya memang kecil. lebih memang lebih baik kalau kalian waktu jadwalnya presentasi langsung ngomong sendiri gitu ya, langsung presentasi sendiri sih. Itu lebih enak, tapi ya nggak bisa seperti itu juga. Kadang ada yang kerja benar-benar harus di ini kan, harus di kerjaannya. Saya mau cek kalau misalnya saya buka YouTube ini kalian bisa dengar nggak? Misalnya apa ini? Ini. Coba Pak. Kalau monitornya kelihatan kan YouTube ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya Kelihatan YouTube-nya, Pak. tapi suaranya ada nggak? Suaranya nggak ada. Coba Pak. Nggak ada. Coba Pak. Perkerasin. Suaranya nggak ada. Iya. Hmm, Nggak ada tuh. nggak dengar sama sekali ya suaranya. Iya Pak. Enggak, Pak. Hah, dengar atau enggak? Iya atau enggak gitu.
Enggak. Enggak, Pak. Enggak, Enggak, Denger, di-play Pak. lagi. Wah, berarti nggak bisa rekaman dari YouTube juga ya? Ya Kayak kalian ini aja. biasanya itu ada apa gitu loh Pak yang diklik kayak gitu loh. Biasanya itu Oh, Microsoft apa oke, suaranya tuh apa include kayak gitu sound. loh. Sorry. Iya, Mungkin. ada. Coba lagi. Ada. Kan biasanya kayak kita live di Facebook kayak gitu kan harus di layar itu ada pencet audio apa kayak gitu loh Pak. Nah ada Pak, kecil. Coba sorry. Belum. Lah tadi suara apa? Belum. Musik. Iya, dengerin suara musik coba bisa nggak? Coba. Ada. Pak, bisa Pak. Sekarang Ada. bisa ya? Ada. Kencang Ya, ya? sekarang bisa, Oke. Pak. Berarti dari ini tadi saya lupa ngeklik sih. Saya lupa ngaktifin ini. Include sound tadi, termasuk suaranya juga. Ya, Oke. iya itu. Oke, sebelum kita ada pertanyaan nggak dari tugas, terus apa penjelasan mata kuliah tadi awal-awal? Ada yang mau ditanyakan? Seperti biasa nanti saya upload semua di si layar ya. Kalian nggak usah khawatir. Apa rekaman kuliah, rekaman tuh web. Saya upload di YouTube. Nanti linknya saya masukkan di si layar. Lalu juga materi-materi saya masukkan si layar. Saya kemarin masih ngecek si layar itu masih kayaknya yang tutor yang semester lalu deh. Data-datanya tutor semester lalu belum dihapus atau gimana? Saya nanti tanya ke panitia dulu. Tanya Takutnya ke Bapak lagi Pak. kalau saya hapus nanti disalahin. Harusnya nggak boleh dihapus gitu kan. Iya, ini datanya, entah ini datanya tutor yang tahun lalu, semester lalu atau gimana, saya kurang tahu. Atau memang sudah formatnya ini. Atau nanti saya tambahin aja ya, yang di bawah-bawah ya. Mungkin saya upload yang di si layar itu, saya upload di bagian materi atau slide minggu ini. Ya juga ada filenya dia juga. Ada filenya juga. Ya nanti saya kabarin aja di grup lah. Kalau untuk materi yang diisi lain. Oke, ada yang mau ditanyain untuk pengenalan dan tugas-tugas? Kalau nggak ada, kita break dulu ya. Kita istirahat dulu. Ya, kita istirahat 10 menit dulu. Nanti kalian kalau misalnya apa presentasi juga break. Ya, ada satu kali break ya 10 menit supaya kalian nggak capek ngomong juga. Kalau mau ke toilet juga bisa ke toilet ya, bisa minum dulu. Oke, kita istirahat 10 menit dulu. Lalu kita kembali ke materi modul pertama.
Halo, ya, kita lanjutkan lagi ya. Kita tadi perkenalan mata kuliahnya, yang sekarang kita akan masuk ke modul pertama. Semuanya sudah bergabung? Sudah, Kak. Sudah, Pak. Gabung ya, sudah kelihatan ya PPT-nya ya? Sudah. Sudah, oke. Oke, yang modul pertama ya. Modul pertama ini tentang pengertian dan konsep-konsep dasar keuangan di sini. Jadi manajemen keuangan dan lingkungan keuangan di sini. Ya, eh, yang pertama kita ke fungsi manajemen keuangan ya. Mungkin kalian ada pertanyaan, mungkin di benak kalian itu ada pertanyaan. Kenapa Pak? Dulu pernah belajar akuntansi ya kan? Terus eh, ekonomi sih masih agak jauh ya. Ekonomi masih agak jauh. Kenapa kok ada akuntansi? Kenapa ada manajemen keuangan, Pak? Mungkin ada di benak kalian itu kenapa sih di perusahaan itu harus fungsinya akuntansi dan fungsinya manajemen keuangan ini harus dibedakan. Ya, kenapa mata kuliah juga sama gitu loh. Kok ada pengantar akuntansi tapi ada manajemen keuangan sendiri-sendiri gitu loh. Padahal kan bukannya hampir mirip-mirip ya, Pak. Ya, hampirnya bukan mirip-mirip gitu juga enggak sih? Ya, semuanya hitungan, semua tentang uang perusahaan semua kan. Akuntansi juga ngitung uang perusahaan. Manajemen keuangan juga hitung keuangan perusahaan. Hampir mirip ya kan. Nah, sebenarnya ada dibedakan ya. Kalau akuntansi itu kalian itu lebih ke arah pencatatan. Ya, kalau kalian pernah ambil pengantar akuntansi kan dulu ya. Itu tentang pencatatan. Ya, jadi semua transaksi yang ada di perusahaan tersebut ya, semua transaksi, semua biaya-biaya, semua uang yang masuk, uang yang keluar di perusahaan tersebut itu dicatat di satu buku, ya, di satu buku, ya. Itu namanya akuntansi. Jadi orang-orang akuntansi ini kalau di perusahaan itu kalau misalnya dipisahkan manajer akuntansi, manajer keuangan sendiri-sendiri gitu ya, bagiannya dipisahkan ya yang akuntansi itu ngurusin itu aja, nyatetnya aja gitu loh, ya. Tapi kalau manajemen keuangan ini ngapain sih? Ya, ngapain sih Pak ini kok kalau manajer keuangan itu tugasnya ngapain sih sebenarnya? Ya, manajer keuangan itu tugasnya itu merencanakan ya di sini. Jadi balik lagi, kalau akuntansi itu lebih ke arah eh, yang sudah terjadi, ya pas gitu ya, pas itu kalau bahasa Inggrisnya pas itu masa lalu ya, masa lalu ya. Kalau akuntansi itu masa lalu yang sudah terjadi. Nah, kalau manajemen keuangan ini masa depan, kita yang merencanakan di sini. Ya, kita yang analisis manajemen keuangan ini. Ya, dia yang analisis, lalu mengendalikan kegiatan keuangannya. Itu tugasnya manajer keuangan. Ya, jadi itu untuk yang masa depan. Ya, ya jadi sekarang kita harus atur-atur buat masa depan. Itu ya. Contohnya apa? Misalnya budget, ya kan? Budgetnya perusahaan. Ya, modal apa? Budget apa ya? Bahasa Indonesianya juga kebanyakan pakai budget ya. Biaya, Pak. Dana, Ya, Pak. Biaya, iya. dana. Dana, biaya beda ya, dana juga beda. Dana. Terus apa, Pak? Iya, cocoknya budget misalnya ya. Modal. Misalnya untuk Pengeluaran. kenapa? Anggaran, Pak, anggaran. Anggaran, betul ya, anggaran. Sorry. Ya, jadi kayak harus nyusun anggaran dulu ya untuk kegiatan-kegiatan yang ada di masa depan. Itu fungsinya manajemen keuangan. Ya, jadi gampang sebenarnya bedainnya. Akuntansi itu di masa lampau,
manajemen keuangan itu di masa depan. Gitu aja ya kalian mikirnya. Terus yang lebih susah yang mana, Pak? Ya, semuanya punya kesulitan yang beda, ya. Kalau akuntansi, kalian kalau misalnya kerja nanti setelah lulus mau kerja di perusahaan, ditawarin nih, mau jadi bagian akuntansi atau mau jadi bagian keuangan, ya. Nah, kalau akuntansi itu biasanya beratnya di pencatatan ya, pencatatannya harus detail gitu. Kalian ribut ribut ngurusin bon-bon ya. Bon-bon itu ada struk-struk gitu ya, itu kalian ribut di situnya. Ya, apalagi ada yang misalnya angka-angkanya nggak cocok gitu. Apalagi ada beberapa struk yang tulisannya pakai tulisan tangan gitu, nggak bisa dibaca, susah gitu kan. Apalagi yang dokter gitu kan, apotek gitu kan, dokter tulisannya jelek gitu kan. Ya, itu susah dibaca, kalian harus istilahnya masukkan ke data di komputer gitu kan. Itu kesulitannya yang akuntansi seperti itu, sama ngitung-ngitung bikin tabelnya itu kan, kalau akuntansi. Ini yang mana sih item ini, misalnya item ini nih dimasukin yang mana sih? Ya, harus tahu ya. Itemnya ini dimasukin ke sini, itemnya dimasukin ke yang bagian modal ini. Oh, ini bagian income atau pendapatan, pengeluaran itu yang mana ya, gitu kan. Itu kalian cuma dapat struknya, dapat laporan gitu kalian harus bisa bikin tabel-tabelnya itu. Itu kalau orang akuntansi ya, pasti ribut yang di detail-detail kecil-kecil itu. Iya. Tapi kalau orang keuangan, kesulitannya dia memproyeksi, merencanakan yang akan datang ini, ya. Soalnya yang akan datang ini kan kita nggak tahu apa-apa gitu kan. Ya. Gimana dalam kondisi kita yang sekarang bisa kira-kira, oh bisa tahu yang akan datang itu gimana, kira-kira yang di masa depan itu gimana, itu kesulitannya orang keuangan, harus merencanakan yang belum ada istilahnya kan gitu ya. Terus kita juga harus negosiasi sama orang luar juga gitu kan. Oh, nanti gini gini gini, saya mau kasih modal gini 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 gitu kan, misalnya ya. Nah, itu tugasnya manajemen keuangan. Jadi dia lebih ke arah bukan detailnya, tapi kalau manajemen keuangan ini lebih kebanyakan analisanya. Nah, analisanya itu gimana? Oh, pakai tools ini, ngitungnya pakai tools ini, ngitungnya pakai alat ini, ya, pakai rumus ini, harus pakai dihitung, ya. Terus sebenarnya ya juga dari yang akuntansi itu laporan-laporan akuntansi yang sudah dibikin, laporan keuangan yang sudah dibikin itu juga untuk nanti proyeksinya manajemen keuangan. Jadi pakai dia manajemen manajemen keuangan ini pakai juga laporan-laporan laporan-laporan akuntansi atau laporan keuangan yang sudah dibikin bagian akuntansinya. Ya. Jadi itu nanti kalau misalnya kalian kerja ditawarin, oh mau bagian 2 ini ya, kalian misalnya pengennya di bagian ngitung-ngitungan nih di perusahaan. Ditawarin mau yang akuntansi atau keuangan. Ya, yang mana ya itu terserah kalian ya. Kalian harus juga mikirin yang mana ini ya. Yang saya bisa itu yang mana. Yang saya nggak bisa yang mana jangan kalian terima ya. Yang nggak bisa yang mana, yang berat bagi kalian jangan dimasukin gitu kan. Ya, nah itu. Lalu kegiatan tersebut dapat dikelompokkan jadi 2 ya di sini. Itu gimana dia menggunakan dana, ya. Yang kedua itu kegiatan mencari pendanaan. Nah, ini tadi yang saya bilang, di bagan tadi kan kebagi 2 ya kan. Yang modul ketiga, mulai modul ketiga, 4, 5 itu bagian yang kiri ya di bagan kan. Nah, itu gimana kita menggunakan dananya itu. Ya, di perusahaan itu pasti ada uang yang lebih ya, ada uang cash, ada uang kas. Uang kas itu mungkin ya kita kan misalnya produksi sesuatu, oh pakai modalnya kita, terus sudah dibayar juga, kita udah jual barangnya, kita udah dibayar juga. Kan dibayar ini termasuk keuntungan perusahaannya kita juga kan.
Nah, jadi uangnya yang kita terima itu lebih banyak gitu lah istilahnya dari modalnya kita kan. Kalau misalnya kita produksi sesuatu modalnya lebih banyak daripada yang kita terima nanti, ya ngapain bikin perusahaan kan, rugi gitu kan. Nah, ini kalau ada untung atau profit, ya kan uangnya masuk ke perusahaan kita. Nah, itu kan banyak, proyeknya nggak cuma satu. Ya, proyeknya atau pesanannya, orderannya itu nggak cuma satu, tapi banyak sekali kan orderannya. Bisa dalam setahun itu bisa ratusan, ribuan order, atau ribuan proyek gitu kan. Jadi otomatis perusahaan ini uangnya nggak habis, ya kan? Kalau misalnya dapat uang lagi, oh nanti ya udah dapat uang lagi, dipakai lagi buat produksi juga ada kan, ya kan? Buat operasional, buat produksi juga ada yang dipakai lagi. Tapi kan ada uang, sebagian uang itu yang jadi kas, jadi uang yang nggak, istilahnya uang yang nggak dipakai apa-apa gitu loh. Ya. Terus ngapain gitu loh? Kalau cuma ditaruh di bank atau cuma ditaruh di perusahaannya, di kantornya, nggak berguna gitu ya kan. Nah itu kita harus apa? Investasikan yang tadi saya bilang. Itu yang bagian kiri itu. Ya. Jadi kalau ada menggunakan dana ini di sini yang bagian pertama ini menggunakan kegiatan menggunakan dana itu, ya kalau kita punya kas, kita mau pakai ini uangnya. Kalau misalnya ada kas lebih ya, lebih kas lebih yang kita nggak pakai buat produksi. Nah ini kita mau pakai buat investasi ini. Ya, nah itu tadi yang jalur pertama tadi yang dibagan. Terus jalur yang kedua itu kegiatan mencari pendanaannya tadi, yang itu yang di bagian yang di jalur yang kedua yang sebelah kanan itu. Modul ke-6 ya, kalau nggak salah. 6, 7, 8 ya. Itu mencari pendanaannya. Yang tadi saya bilang ya dana itu dari dana kita pribadi, ekuitas, dana pemilik perusahaan, atau dana debt ya, atau utang di situ ya. Nanti kita belajar di bab 6, 7, 8 itu. Ya. Jadi apa ublek-ublek ya, ublek-ublek, ublek-ublek intinya manajemen keuangan itu ya cuma ini sih, menggunakan dananya ini atau mencari dananya ini. Yang kita putar-putar cuma itu. Ya. Terus kegiatan utama manajemen keuangan di sini ya. Eh, tadi ada ini ya, tadi udah dijelaskan ada dua jalur kan tadi. Menggunakan dana, ya. Menggunakan dana di sini kita berhubungan sama pasar keuangan yang sebelah kanan nih. Pasar keuangan. Ya, menggunakan dananya kita untuk investasi misalnya. Ya ini, ke pasar keuangan. Nah, kalau yang mendapatkan dana tadi, udah urusannya sama aktiva perusahaan nih, yang di sebelah kiri. Ya, jadi manajer keuangan itu ke sini, ke aktiva perusahaan atau ke pasar keuangan nantinya. Urusannya di kedua hal ini. Ya, di sini ada panah-panahnya ya. Panah pertama kita lihat dari pasar keuangan ke manajer keuangan di sini. Apa itu? Eh, memperoleh dana tadi. Ini yaitu anak panah pertama di sini. Disebut sebagai keputusan pendanaan. Ya, memperoleh dana. Yang ini dari yang satu ya, dari yang satu ini. Panah pertama, yaitu anak panah satu disebut sebagai keputusan pendanaan. Jadi dari pasar keuangan itu kita dapat dana ini. Harusnya ke satu ini, panah yang pertama. Ya, dari pasar keuangan dapat dana masuk ke manajer keuangan. Lalu dananya dibuat apa ini? Ya, panah yang kedua, kita cek panah yang kedua. Yaitu anak panah kedua disebut sebagai keputusan keputusan investasi penggunaan dana di sini, investasi. Ya, jadi kita investasikan yang kedua ini. Anak panah kedua investasikan ke aktiva perusahaan di sini. Ya. Lalu eh, kita yang keempat di sini ya. Dari investasi ya udah ya, dari investasi kita investasikan keuangan apa uangnya kita, uang perusahaan, terus lalu kita dapat return ya. Ya, dapat apa istilahnya
return itu timbal hasil ya. Timbal hasil ke perusahaannya kita, ini panah yang ketiga. Dapatlah uang dari investasi, kan kita invest ya buat apa ya kan? Buat dapat return, dapat uang lagi, lebih banyak lagi. Ya, itu ke panah ketiga di sini. Habis kita dapat uang lagi dari investasi, kita masukkan ke 4A sama 4B di sini. Apa itu 4A sama 4B? Itu pembagian laba. Ya, jadi laba perusahaan setelah kita dapat, kita bagikan kemana? Ya, ya kita bagikan ke pemegang pemegang sahamnya perusahaannya kita, gitu kan? Yang punya perusahaannya kita ya, misalnya direkturnya, ya manajernya, ya. Misalnya mereka punya saham di perusahaan kita, ya kita harus bagi uangnya. Ya, untungnya dari operasional, dari investasi juga kita harus bagi nih. Semuanya di total kita bagikan ke mereka 4A sama 4B. Ya, ada juga yang 4B di sini sebagai kebijakan dividen, ya, dividen, ya, pembagian hasil gitu. Ya. Nah, di sini sesuai tadi ya alurnya ya. Panah pertama, manajer keuangan itu perlu memperoleh dana dari pasar keuangan atau financial market di sini ya. Yang pertama ya, panah pertama di sini. Dari pasar keuangan ke manajer keuangan memperoleh dana. Ya, lalu pasar keuangan menunjukkan pertemuan antara demand dan supply akan dana untuk pertimbangan praktis. Dana tersebut kadang dipisahkan menjadi dana jangka panjang sama jangka pendek di sini. Ya, kalau pendek itu pasar uang atau money market. Ya, pasar uang ini apa sih, Pak? Contohnya banyak ya pasar uang itu. Contohnya salah satunya di deposito ya, deposito bank. Itu termasuk pasar uang ya, deposito. Kalian kalau misalnya ke bank, suatu bank gitu ya, BCA misalnya, kalian bisa nabungnya kalian jangan nabung di buku tabungan itu ya, kalau bisa ya. Kalian soalnya buku tabungan kecil banget bunganya ya, apalagi dipotong admin gitu kan. Udah sebulan bisa dipotong 15.000 itu. Boro-boro bunganya nggak sampai 15.000 habis gitu kan. Jadi kalau kalian punya uang, mending kalian simpan di deposito. Ya, itu ada ininya, bunganya ya. Kalau deposito bisa, nggak tahu yang kalau sekarang saya nggak ngikutin ya. Bunganya di deposito itu sekitar mungkin 6%-an ya. Dulu saya sebelum ke sini, belum ke Taiwan, 10 tahun lalu ya. Itu sekitar 7-8% bunganya per tahun. Ya lumayan lah, dikit-dikit ada gitu ya. Nah ini kalau yang jangka panjang itu disebut pasar modal atau capital market ya. Pasar modal contohnya seperti apa ya? Saham. Ya. Kenapa disebut jangka panjang di sini? Kalau deposito bisa simpan 6 bulan, satu tahun ada. Ya, bisa juga 2 tahun. Biasanya semakin lama itu bunganya makin besar. Ya, 5 tahun ada. Ya, itu jangka pendek kan. Kalau misalnya 1 tahun atau setengah tahun jangka pendek. Tapi kalau saham itu biasanya jangka panjang. Kenapa? Karena saham itu naik turun kan. Ya, kalau sebagai kalian investasi di saham itu disarankan jangka panjang. Ya, kalau soalnya rata-rata saham itu jangka panjangnya dia naik sih. Ya, jangka panjangnya banyak yang naik. Ya, walaupun ada yang beberapa yang turun. Jadi awal-awal itu analisanya juga harus benar juga sih. Awal-awal harus bagus analisanya. Apa saham mana yang kalian nanti bakal pilih gitu kan. Ya, tapi jangka panjang rata-rata naik dia ya. Jadi itu harus jangka panjang. Kira-kira itu ya. Lalu yang kedua, perusahaan besar itu sering berhubungan dengan lembaga keuangan di sektor formal, sebaliknya perusahaan kecil juga sektor informal. Banyak berhubungan dengan lembaga di sektor informal. Dana yang diperoleh kemudian diinvestasikan sebagai aktiva atau aset. Ya, di sini tadi saya bilang. Jadi dapat uang kan dari pendanaan itu. Nomor satu tadi. Dapat uang masuk ke perusahaan, kita simpan ke aset aktiva perusahaan. Ya, jadi aset nih untuk mendanai kegiatan-kegiatannya perusahaan. Ya, jadi aktiva. Ya. Aktiva apa?
Pak. Ya, kalian sudah belajar di pengantar akuntansi dulu, diingat lagi. Aset, aktiva itu, ya. Ya, posisinya itu gimana ya? Oke. Aset itu kan yang di sebelah kiri kalau di buku keuangan itu ya. Buku apa laporan keuangan. Aset itu di sebelah kiri ya. Kalau yang kanan itu ada ekuitas sama utang. Diingat lagi ya. Kalau di total aset, semuanya aset di total itu harus sama dengan total ekuitas sama total utang. Dibuka lagi buku akuntansi dulu. Ya. Jadi uang sebenarnya di perusahaan ya muter aja. Nanti total-totalnya sama itu ya. Aktiva sama totalnya utang dan ekuitas itu harus sama totalnya nanti. Jadi di sini disimpan ya ke aktiva panah yang nomor 2. Lalu setelah disimpan di aktiva di sini ke panah yang ketiga ini, ke manajer keuangan lagi. Dari kegiatan menanamkan dana tersebut, investasi perusahaan mengharapkan untuk memperoleh hasil tadi yang saya bilang ya, dapat hasil, dapat laba nih perusahaannya. Ya, investasi kan tadi, dapat duit nih, dapat return ya. Nah itu. Terus habis itu dipakai. Nah, labanya nanti kita dipakai di panah keempat. Ada 4A sama 4B di sini. Nah, siapa yang menikmati gitu kan? Oh, semuanya dari produksinya perusahaan, operasinya perusahaan, sama investasinya perusahaan itu semuanya kan ada untungnya, ada profitnya semuanya. Nah, itu siap dibagikan kemana nih? Ya, otomatis ke pemiliknya perusahaan dong. Namanya yang bikin perusahaan ya nggak mau rugi, pengennya mereka dapat cuan yang banyak gitu kan, dapat untung yang banyak. Nah, ini ke pemilik dana atau pasar keuangan yaitu panah ke 4A di sini. Atau diinvestasikan kembali ke perusahaan. Ya, 4B ya. Sisanya yang nggak dibagi, nggak habis dibagi itu ke pemilik dana ini, itu akan diinvestasikan ke perusahaan. Ya, lalu Pak, karyawan nggak dapat apa-apa, Pak di sini gitu kan. Karyawan jadi karyawan nggak dapat apa-apa. Ya nggak dapat dari keuntungan perusahaan kalau karyawan. Karyawan udah termasuk apa? Gaji karyawan udah termasuk di akuntansi, udah termasuk pengeluaran ya. Ya, tergantung masuk yang mana direct cost yang langsung misalnya kalian jadi yang bagian produksi ya nanti dipotongnya di pengeluaran perusahaan yang bagian direct cost yang langsung ya. Langsung biaya langsungnya produksi itu. Tapi kalau misalnya kalian kerjanya di bagian akuntansi, kerjanya di kantornya ya itu bukan yang indirect cost yang nggak langsung. Ya, itu dipotongnya di situ jadi karyawan. Jadi karyawan nggak dapat timbal balik keuntungan perusahaan. Ya, karena Suaranya hilang ya? Kak Ferry nggak ada suaranya, Pak. Di mute nggak sih? Nggak ya? Padahal nggak di mute ya suaranya hilang. Sinyalnya mungkin jaringannya kali. Pak Lai, masihkah? Standby. Cek. 1, 2, 3. Pak, nggak ada suaranya, Pak. Pak Lai, mungkin Pak. ini kali ya sinyalnya. Coba di grup Di chat grup. Masih nyangkut, tapi nggak ada suaranya.
Suaranya belum kembali. Tempatnya mati lampu, Jeca. Belum bayar listrik kali. Saya coba connect internet ke SIM card. Pantesan. Mati lampu. Mati lampu, mati Seperti mati lampu, ya sayang. asik. Sama semua nyanyi. Tolong dilanjutkan bisa kali ya buat pagi gitu semangat pagi. Silakan Kak. Silakan Kak Arfi Yang mau dilanjutkan. nyawir. Yang mau nyawir boleh. Yang mati lampu tempat Pak Ferry doang berarti ya. Iya. Oh iya, halo? Lagi. Ya. Ya, Iya oke. Pak. Ya, sorry. Ini lampu, ya ini yang tadi saya takutkan. Kalau ada sesuatu hal gini, ya. Saya juga nggak tahu. Iya. Ini tiba-tiba mati nih lampu. Kayaknya ada ini di pemadaman Tempat Pak Ferry sendiri mati lampu bergilir ya, nggak tahu. di daerah. Kenapa? Di tempat Pak Ferry Halo? yang mati lampu semua Pak. Di tempat Pak Itu mati Ferry lampu semua ya? lampu. Enggak. Saya di sini enggak Pak. Oh, mungkin ada beberapa wilayah. Kalau yang di Sincuang ini mati nih. Oh, Mati semua, jadi Wi-Fi-nya ini nggak nyala. Karena Wi-Fi-nya harus connect, Wi-Fi-nya harus ke listrik kan. Sampai jam 5 biasanya Pak matinya. Kenapa? Biasanya matinya sampai sore jam 5. Bisa sampai sore, waduh. Iya, Nanti kemarin ada yang kelas lain nih. Pindah Aduh ke ya. ini aja Pak, ke Family Mart. Di sana kan nanti nggak mati, siapa tahu. Atau di Tapi kalau 7-Eleven. Tapi kalau di Family Mart saya ngomong, bisa ini orang-orang. Saya ngajar di Family Mart. Oke. Di kafe aja Pak. Oke. Nanti lah ini kita Di masih. kampus aja Pak, ke kampus. Saya nggak yakin soalnya hari Minggu juga. Di Nanti ada kampus kelas soalnya lain, hari Pak. Minggu. Enggak, kalau di kampus kan takutnya hari Minggu juga nggak ada yang handle kalau mati juga di kampus. Listriknya juga mati kayaknya. Oke, kita lanjut dulu lah. Untung aja ini tinggal 20 menit ya, yang kelas kita. Saya nanti yang kelas Iya. satunya nggak tahu. Saya cari-cari tempat. Oke,
Yang tadi di sini ya, sampai sini. Sampai mana tadi? Oh ya, tadi di sini. Sampai tujuan manajemen keuangan di sini ya. Supaya bisa ngambil keputusan yang benar, lalu untuk memaksimumkan nilai perusahaan juga, ya kan? Tadi profitnya supaya makin tinggi, nilai perusahaannya jadi semakin besar juga ya. Profit sama nilai perusahaan agak beda ya, nanti kalian pelajarin. Ya. Nilai perusahaan itu apa sih, Pak? Kalau misalnya perusahaannya mau dijual, ya. Oh, udah nyala, udah nyala. Ya, syukurlah. Atau mungkin rumah kos saya ini ada genset ya, nggak tahu juga sih. Sudah nyala listriknya, aman. Ya. Apa sih nilai perusahaan itu, Pak? Nilai perusahaan itu kalau perusahaannya kalian udah nggak mau pusing nih. Kan kalau orang buka perusahaan itu ya untung enaknya dapat dapat uang ya kan, dapat cuan, dapat keuntungan gitu kan. Tapi ada nggak enaknya kalian harus ngurusin macam-macam itu ya. Banyak sekali yang dipikirin sebenarnya. Jadi pemilik perusahaan, jadi owner, jadi manajer, jadi apa direktur itu banyak banget yang diurusin sebenarnya ya kan. Pusing kepala. Ya kadang suatu saat tuh mereka pasti pengen jual perusahaannya. Ya capek lah, nggak mau ngurusin macam-macam mau dijual. Nah itu yang nilai yang dijual itu termasuk nilai perusahaan. Ya, jadi nilai perusahaannya itu untuk berapa, dinilai berapa sih perusahaannya. Itu bukan keuntungan ya, beda lagi. Jadi lama-lama kalau kalian profitnya makin banyak, uang kas di perusahaan kalian makin banyak, karyawan makin banyak, alat-alat modalnya juga makin banyak di perusahaannya, nilai perusahaan kalian juga naik. Ya, itu istilahnya nilai perusahaan. Kalau di sini ya, corporate finance atau keuangan perusahaan. Jadi manajemen keuangan sama keuangan perusahaan itu sebenarnya satu mata kuliah yang sama. Ya. Ada di kampus lain mungkin kalian nama mata kuliahnya itu keuangan perusahaan atau corporate finance ya. Kalau manajemen keuangan kan financial management kan, financial management. Tapi kalau keuangan perusahaan ini corporate finance ya sama aja soalnya ngurusin manajemen keuangan juga ngurusin keuangannya perusahaan gitu kan ya. Nah, kekhususan keuangan perusahaan ini apa aja sih? Ya, nah perusahaan bisa dimiliki lebih dari satu orang. Ya, kalau misalnya pemiliknya, ownernya itu beda, ada dua gitu atau ada tiga, itu pasti apa? Konflik di sini. Hmm. Pasti satunya pengen A, satunya pengen B. Mungkin bisa terjadi seperti itu ya. Misalnya yang punya satu, tapi ada punya manajer satu lagi. Ya, itu pasti konflik juga. Manajernya juga pengen apa keuntungannya buat dia sendiri. Itu namanya agency konflik ya. Ya. Kadang manajer itu pengen ambil untung masuk ke kantongnya dia sendiri ada. Ya, itu repot juga. Nah, nah itu ya. Jadi di sini pasti ada konflik nanti kita bahas sedikit-sedikit tentang agency konflik gitu ya, agency problem ya. Yang kedua, ada peraturan yang berlaku untuk perusahaan tetapi tidak untuk individu. Ya, ya jadi nggak bisa kita campur uang kita pribadi, ya. Kita sebagai pemilik perusahaan, uangnya ya uang pemilik perusahaan sendiri, jangan diikut campurin sama uangnya perusahaan. Ya, kalau campur aduk ribet nanti. Ya, ngurusin pajak ribet. Ya, kalau misalnya perusahaannya bangkrut, wah ribet. Ikut-ikut yang pemilik perusahaan ini duitnya hilang, ya kan? Jadi harus dipisah itu, dipisah duitnya pemilik perusahaan sama duitnya perusahaan. Ya, pengaturan pajak di sini pembayaran bunga tadi itu supaya nggak ribet ya, macam-macamnya itu.
Lalu yang ketiga, penggunaan prinsip akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan dalam perusahaan. Jadi tetap ya, akuntansi yang kalian pelajarin itu dipakai ya di sini untuk pencatatannya transaksi keuangan dalam perusahaan ini ya. Supaya apa? Eh, supaya ya terstandar gitu kan. Oh, dari akuntansi itu ke nanti analisanya manajemen keuangannya juga, oh standarnya sama. Jadi masih connect ya kan, akuntansi sama manajemen keuangan itu masih connect di sini, masih nyambung ya. Jadi orang manajemen keuangan juga perlu ngerti, oh akuntansi itu gimana sih? Ya, item-itemnya itu apa itu harus tahu. Ya, nggak bisa lepas lah istilahnya ya. Lalu tadi saya bilang ada agensi teori tadi, agensi teori atau dia kecenderungan manajemen itu ngambil keuntungan buat dirinya sendiri, ya, atau jadi agen, ya. Kalau kalian udah ngerti eh, secara simpel lah di sini, secara simpel agensi teori ya terjadi di kalian sendiri kan, sebagai PMI ya, sama agennya kalian ya. Ya, saya juga udah tahu, soalnya punya teman banyak ya, kalian juga punya teman beberapa juga PMI ya. Kalian juga murid-murid saya semuanya PMI ya. Pasti ada suatu saat tengkar sama agen ya kan, agent ya. Ya kenapa agent kok bisa kayak gitu sih Pak? Ya, ya karena istilahnya ya anggap saja mereka itu manajer, anggap saja mereka itu manajer di suatu perusahaannya. Mereka terbentur kepentingan, dua kepentingan ya. Iya, kepentingan apa? Yang punya ini, yang istilahnya punya perusahaan yang kasih kerja kalian, ya. Yang punya perusahaan, yang punya pabrik misalnya. Ya, itu yang kasih kerja ke kalian kan? Ya. Tapi di sisi lain agen ini juga harus istilahnya ngerekrut kalian juga PMI datang ke Taiwan seperti itu. Ya, itu pasti ribet ya sebagai agen di tengah-tengah ya. Manajer juga posisinya seperti itu. Dia mau posisinya di tengah-tengah antara ya si ini apa pemilik perusahaan nih ya kan, direkturnya nih sama stakeholder yang lain lah. Stakeholder itu apa Pak? Ya yang lain, yang anggota yang lain, misalnya kayak karyawan, misalnya juga kayak yang penanam saham yang lain, ya, atau vendor, ya vendor pemasok material, ya dari perusahaan lain gitu kan. Ya itu pasti ada konflik di situ. Bingung nih manajer soalnya posisinya di tengah, agen kalian juga kalau pikirin agen lah, agen PMI ya. Agen juga posisinya dia di tengah juga, kadang bingung mau ke kiri atau mau ke kanan ya di sini. Gitu. Pasti itu ada konflik ya di situ ya. Belum lagi urusan sama uang, ya kan? Wah, kalau udah urusan sama uang tambah ribet lagi nih. Ya, soalnya gimana-gimana yang gaji agen, gaji manajer siapa? Ya pemilik perusahaan, ya enggak? Yang punya pabrik yang gaji itu. Ngerti ya? Nah, jadi sedikit atau banyak kebijakan atau kecenderungan bisa ke situ ya. Ya, tapi kadang juga agen juga terima uang dari kalian juga kan? Ya, kalian sebelum datang ke Taiwan harus kirim uang juga kan untuk modal itu macam-macam. Nah, itu juga bisa kecenderungan ke kalian. Ya, bingung juga di sini. Namanya sebagai jembatan bingung ya. Ya, seperti itu lah. Itu istilahnya agensi teori di sini ya. Saya nggak pengen jelasin terlalu dalam nanti soalnya di babak berikutnya dijelasin nanti ya. Jadi masalah keagenan itu menunjukkan tujuan normatif perlu diberi catatan, perlu diciptakan
mekanisme monitoring agar pihak agen itu memang melaksanakan keputusan untuk mencapai tujuan normatif. Jadi harus ada standarnya gitulah ya. Harus sudah ada aturannya, standarnya gimana, dimonitor, diliatin. Jangan sampai lepas nih agen ini. Mau kemana, mau ke kiri, mau ke kanan, jangan sampai bingung dia ya. Lalu yang kedua, pihak kreditor akan meminta persyaratan-persyaratan agar kepentingan mereka terlindungi. Ya, terlindungi dan pengawas pasar modal perlu mencegah penyalahgunaan wewenang yang akan merugikan pihak lain. Nah, itu tentang keagenan. Terus ini ada perkembangan manajemen keuangan, saya nggak terlalu pengen ke sini jauh. Ini soalnya histori ya, sejarahnya. Sejarahnya manajemen keuangan ya, konsep model teori itu di tahun 1920 sudah ada di sini. Sebelum 1920 itu udah ada teorinya manajemen keuangan ya. Lalu 1920 itu muncul ada budgeting, capital budgeting ya. Penganggaran lah. Ya tadi penganggaran ya bahasa Indonesia. Penganggaran modal seperti itu ya. Itu muncul tahun 1920. 1950 ya di sini 1970 udah muncul yang lain-lain ini. Portofolio teori ya ini bahkan dibahas sendiri. Sebenarnya kalau yang bagian investasi yang bagian sebelah kiri itu kan tadi ya, itu sebenarnya nanti bakal lebih jelasnya dibahas di portofolio dan investasi ya, kelas yang lain nanti. Mungkin semester depan kalian bakal ambil ya. Kebanyakan yang bagian yang sebelah kiri itu di situ. Ya. Lu lingkungan perusahaan di sini, lingkungan perusahaan eksternal itu internal juga semuanya mempengaruhi ya keputusan keuangan ya lingkungan itu bisa mempengaruhi di sini ya nggak usah terlalu dalam nanti dibahas di bab berikutnya ya pasar finansial dan lembaga keuangan di sini ini juga nanti bakal dibahas di bab berikutnya ya tapi yang perlu kalian tahu pasar finansial ya namanya pasar ya itu ada pertemuan permintaan sama penawaran aset finansial di sini ya atau sekuritas sih sekuritas nanggulangin apa aja obligasi saham gitu-gitu ya nanti karena waktu juga gara-gara tadi kelewat 10-15 menitan tadi harusnya waktunya pas terus lembaga keuangan eh, banyak yang bisa di skip dulu sih soalnya nanti di bab berikutnya ada ya lembaga-lembaga keuangan di sini eh, kalian baca-baca sedikit aja lah. Alokasi dana lewat tingkat keuntungan ya di sini. Nanti kalian akan belajar seperti ini ya. Hal-hal seperti ini ya. Nanti di bab berikutnya ada. Terus nilai waktu dan uang ya. Kita langsung aja ke KB2 nilai waktu uang. Ada time value waktu itu ya. Kalau misalnya eh, kalian ini ada uang 1 juta nih. Kalian mau terima uang 1 juta ini sekarang atau kalian terima di tahun depan? Saya pengen tanya ke kalian. Kalau saya ada uang 1 juta mau kasih ke kalian nih 1 juta. Kalian mau terimanya 1 juta ini sekarang atau 1 tahun yang akan datang? Sekarang, Pak. Ada yang mau bersuara? Halo? Sekarang, Pak. Iya, Pak. Sekarang ya? Ya. Sekarang ya banyak yang sekarang ya. Ya. Keputusan yang sekarang, Pak. bagus sekarang. Ya maunya terima Iya. duit sekarang lah ya kan. Ngapain tunggu-nunggu tahun depan? Ya, kenapa? Karena dari misalnya kalau kalian terima uang sekarang, kalian bisa investasikan uang itu. Ya, mungkin tahun depan udah jadi 1.100.000. Ya, apalagi Iya. kalau kalian dari modal 1 juta itu kalian buka bisnis gitu, buka warung atau bikin tenda gitu ya, bikin
Kayak misalnya jualan apa gitu ya. Mungkin bisa tahun depan bisa jadi 2 juta gitu kan. Ya, kalau kalian putar itu uang itu 1 juta, bisa jadi lebih gitu kan. Nah, itu namanya opportunity cost. Jadi Anda memperoleh manfaat dalam itu setelah kalian punya kesempatan istilahnya. Opportunity itu kan kesempatan, biaya kesempatan. Jadi kalau kalau kalian terima uang itu sekarang, kalian punya kesempatan untuk ngembangin uang itu, investin uang itu sampai tahun depan jadi 1.100.000 atau jadi 2 juta gitu kan. Daripada tahun depan saya kasih kalian cuma 1 juta ya tahun depan ya 1 juta aja gitu kan. Ya, mending kalian terima sekarang terus kalian invest atau kalian buka bisnis dapat untung gitu kan ya. Jadi di sini ya cara ngitungnya gimana? Bunga di sini. Kalau bunganya 15% ini per tahun. Cara ngitungnya gimana? Uang yang di masa depan atau NT ini ya. NT di masa depan, nilai masa yang akan datang ya. Kalau kalian dikasih sekarang 1 juta, kalian masukin ke deposito di sini. Bunganya 15% per tahun. Kalian tahun depan dapat 1.150.000 ya. Rumusnya ini ya, 1 plus bunga. Ya, 1 juta dikali 1 plus bunganya di sini. Ya, ngerti ya? Tapi kalau 2 tahun, kalian tahun kedua gimana, Pak? Bunganya sama, 15% di tahun kedua. Jadi kalian harus kuadratin ini, 1 plus 0,15 kuadratin aja. Ya, jadinya 1.322.500. Ya, kenapa harus dikuadratin, Pak? Enggak ini aja ya, berarti bunganya enggak 1 juta, enggak. Bunganya per tahun bukannya 150.000, Pak, di sini. Kan yang tahun pertama 150.000 ini, Pak. Enggak, karena bunganya bisa compound. Compound itu apa? Kalau kalian di tahun kedua kalian ya, tahun pertama selesai kan menuju ke tahun kedua, itu uang 1.150.000 ini jadi modalnya lagi. Jadi modalnya kalian yang di tahun kedua itu bukan 1 juta lagi udah. Modal kalian di tahun kedua itu udah 1.150.000. Harus dihitung semua juga, dibungain lagi, dikali 1 plus 0,15. Makanya jadi kuadrat ini. Jadi nggak 1.300.000 saja ya di sini tahun kedua, tapi 1.322.500. Bunga berbunga. Ya, bunga majemuk atau bunga berbunga di sini. Jadi bunganya yang kemarin jadi bunga lagi soalnya. Kan jadi modalnya yang tahun kedua. Makanya dikuadratin di sini. Ya, mau tahun ketiga ya kuadratin aja pakai pangkat 3 ya. Kalau tahun ketiga kalian hitung. Ya, duh waktunya hampir habis. Ini compound interest ya tadi ya. Saya bilang naik di sini. Jadi nggak datar gitu, nggak kayak cuma satu garis lurus, enggak. Dia melengkung. Karena bisa lama-lama makin besar gitu. Ya, ya seperti itu ya. Jadi kalau tadi nilai masa depan ya, ngitung nilai masa depan. Sekarang kalau ngitung nilai sekarang gimana ya? Dibagi aja, dibalik gitu kan. PV itu nilai present value atau nilai sekarang. Jadi tadi kalau misalnya kita tahu tahun depan itu kita punya 1.150 tadi kan. Kita bagi sama 1 plus 0,15. Jadinya 1 juta lagi balik. Oh, sekarang gitu loh. Sekarang kita punyanya modalnya itu harus 1 juta. Supaya tahun depan bisa menghasilkan 1.150.000 supaya targetnya tahun depan 1.150.000 ya seperti itu. Itu yang penting sih di bab ini. Jadi gimana kalian ngitung eh, apa nilai masa depan sama nilai sekarang, present value, future value, ya. Ini. Kalau yang lain kalian baca-baca sendiri ya. Ini kalau misalnya yang berapa tahun gitu ya, kalian cek sendiri ya. Kalian baca-baca rumusnya. Tapi prinsipnya seperti itu. Ya. Terus ada juga IRR di sini, Internal Rate of Return (IRR). Itu tingkat bunga yang
menyamakan PV kas masuk dengan PV kas keluar. Ya. Jadi sebenarnya IRR itu bunganya itu loh. Tadi kan ngitung R 0,15-nya itu dari mana, Pak? Kalau misalnya kita punya target tahun depan, kita punya uang tahun sekarang, ya tahun sekarang 1 juta uangnya. Targetnya tahun depan 1.150.000. R-nya itu berapa, Pak? Ini kalian bisa hitung pakai IRR di sini. Ya. Gimana rumusnya IRR? Ya, seperti ini sebenarnya tadi ya. Tadi kan ininya tadi udah tahu ya rumusnya. Ya, I-nya itu yang dihitung di sini. Ya, misalnya kita bisa membayar tunai mesin 299 mengangsur 1 jutaan di sini. Sampai 1 dengan tahun ke-5 di sini. Berapa sih tingkat bunga yang kita tanggung per tahunnya? Maka merumuskan sebagai berikut di sini ya. I-nya kalian hitung di sini. Dari 1 juta masukin ke sini, tiap tahun di sini 1 juta, 100 juta. Satu mesinnya 299 di sini totalnya sebenarnya. I-nya kalian dapat nanti. Ya. Kalian baca di modul ya. Terus di sini waduh waktunya habis. Untuk perhitungan di akhir-akhir ada ya. Bab-bab yang berikut-berikutnya ada ya, nggak usah khawatir. Cuma di sini saya pengen ngenalin sebentar lah penilaian di sini, penilaian harga sekuritas ya di sini. Ada konsep penilaian umum ya, resiko. Jadi ada keuntungan return sama ada resiko atau risk di situ, resikonya ya. Semuanya yang ada keuntungan, ada cuan, untung, semuanya pasti ada resiko. Ya kalian buka bisnis juga ada resiko kan? Ada profit, ada untung, pasti ada resiko. Ya, ada kegagalan mungkin. Ya, di situ. Jadi kalau ada resiko di sini makin tinggi, returnnya keuntungannya makin tinggi di sini grafiknya. Resikonya juga makin tinggi nih. Ya, semakin besar keuntungan, semakin besar resiko. Jadi jangan investasi abal-abal, kalian dijanjiin untung 100% tahun depan. Nah, itu resikonya pasti 100%. Ya, resikonya pasti tinggi sekali. Ya, bisa-bisa 100% uangnya kalian juga hilang kan? Ya kan tadi. Untungnya 100%, Pak. Enak, Pak. Ditawarin teman saya investasi, untungnya 100% tahun depan. Tapi nanti bisa juga kalian hilangnya juga 100% hilang semua. Ya, itulah. Jadi semuanya berbanding lurus ya, keuntungan sama resiko. Terus yang lain-lain nantilah, karena waktunya kita sudah habis. Mungkin kita nanti sedikit saya ulas minggu depan deh tentang ini. Ya. Tapi kebanyakan sih hitungannya ada di bab-bab berikutnya, nggak usah khawatir. Ya. Oke, sampai sini apa ada pertanyaan? Karena waktunya udah habis juga ya. Jadi kita akhirin web kita hari ini, web pertama. Minggu depan kita ketemu lagi, sudah masuk ke presentasi ya. Presentasi modul kedua. Tolong disiapin ketua kelas UUD, juga koordinir ini ya, anggota-anggota kelompok. Oke. Oke, kita akhirin web kita pertama. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, Baik, selamat terima tinggal kasih, semua. Pak. Terima kasih semua. Ya. Bisa live ya. Masuk ke kelas yang berikutnya. Kalian kalau ada kelas jam 10.